Halo semuanya, selamat datang di episode Potel Podcast Tell You. Kita bakal bahas topik yang sering dianggap berat, tapi sebenarnya dekat banget nih sama kehidupan kita sehari-hari sebagai Gen Z, yaitu kepemimpinan menurut Gen Z. Betul banget, karena jujur aja sekarang kata pemimpin itu nggak selalu identik tentang jabatan. Bisa ketua kelas, bisa ketua organisasi, koordinator acara, bahkan orang yang berani ambil tanggung jawab di lingkungannya. Nah, hari ini kita nggak sendirian nih. Jadi, kita sudah kedatangan 4 narasumber di Gen Z dengan latar belakang yang berbeda-beda nih dari mereka. Kita mau dengar langsung sudut pandang mereka tentang memimpin di era sekarang tuh bagaimana sih? Langsung aja kita kenalan. Halo semuanya, silahkan perkenalkan diri satu persatu. Halo semuanya, perkenalin nih nama aku Faizil Muhammad. Aku sebagai mahasiswa aktif organisasi kampus. Saya tuh pernah jadi ketua divisi dan sekarang tuh lagi belajar jadi pemimpin yang gak cuma nyuruh, tapi juga mau turun langsung ke lapangan. Halo semuanya, aku Danar Duantara, konten kreator di media sosial yang banyak ngebahas isu Gen Z, leadership, dan personal growth. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Raffi Pramanadia. Nah, sekarang itu saya menjadi pengajak muda dan mentor bagi anak-anak Gen Z dalam membangun kepemimpinan dan pengembangan diri mereka. Halo guys, aku Muhammad Kolbi Sofyan. Aku itu aktif di kegiatan sosial dan kerelawanan. Buat aku itu memimpin itu soal dampak bukan posisi. Oke, kita mulai dari pertanyaan dasar dulu nih. Jadi, menurut kalian, apa sih arti pemimpin bagi Gen Z? Aku mulai dari Faiz dulu deh. Oke, kalau menurut aku pribadi sih pemimpin itu bukan soal jabatan, tapi soal tanggung jawab itu sih yang mereka ambil. Jadi Gen Z itu cenderung nggak terlalu peduli sama yang namanya title, tapi lebih ke apakah pemimpinnya tuh dapat dipercaya atau enggak. Kan percuma juga dong kalau misal jadi pemimpin tapi nggak bisa dipercaya sama anggotanya sendiri. Menarik, menarik, menarik. Jadi trust lebih penting daripada posisi. Kalau menurut Bener. Kakak Danar, gimana nih? Setuju banget sih, jadi buat Gen Z, pemimpin itu figur yang relate. Kalau pemimpin yang gak mau dengerin kata rakyatnya, gak mau beradaptasi, biasanya langsung ditinggal. Jadi kita hidup di era di mana semua orang bisa bersuara. Nah, itu tadi pendapat dari Danar sendiri. Kalau pendapat dari Raffi sebagai pengajar muda, kamu melihatnya bagaimana? Pendapat saya, secara konsepnya bagus banget ya. Kan kepemimpinan dia itu lebih partisipatif, yang dimana mereka tuh ingin dilibatkan dalam aspek kepemimpinannya, bukan hanya diperintahkan. Ini perubahannya besar dibandingkan gaya pemimpinan lama yang cenderung satu arah saja. Hmm, baik, baik, baik. Kalau dari Mas Kolbi nih, gimana dari dunia sosial? Kalau di dunia sosial itu pemimpin itu yang mau turun langsung, dan Gen Z itu nggak suka pemimpin yang cuma muncul itu pas di fotonya doang atau laporannya. Tapi mereka itu nggak ada di lapangan. Oke, kita ke sesi kedua nih, yaitu nilai-nilai kepemimpinan Gen Z. Nah, nilai pertama yang sering muncul itu autentik dan kejujuran. Nah, menurut kalian kenapa kejujuran penting banget buat Gen Z? Dari saya sih, karena sekarang semua orang bisa kelihatan di media sosial, bikin orang gampang tahu mana yang asli, mana yang pencitraan. Kalau pemimpin yang fake tuh langsung hilang biasanya. Bener banget. Jadi lebih baik tuh seorang pemimpin tuh bilang kalau dia tuh emang aku belum bisa daripada mereka tuh kayak sok jagoan, tapi malah ujung-ujungnya malah menjadi nyulitin anggotanya sendiri gitu. Oke, kita lanjut ke nilai kedua nih, yaitu empati. Apakah empati ini bisa bikin pemimpin jadi lemah gitu? Menurut saya malah sebaliknya ya. Empati itu bikin pemimpin lebih manusiawi. Gen Z tuh kan peduli isu tentang mental health. Jadi pemimpin itu harus peka sama kondisi timnya.
Kalau di lapangan sosial sih empati itu wajib ya dimiliki. Kalau pemimpinnya nggak peka, nah keputusan mereka itu bisa nyakitin banyak orang. Oke, oke. Sekarang kita ke nilai ketiga, yaitu terbuka terhadap kritik. Nah, Gen Z ini kan seperti yang kita ketahui, Gen Z dikenal sebagai orang yang kritis. Nah, bagaimana seharusnya pemimpin menyikapi kritik-kritik dari Gen Z itu? Oh, kalau menurut saya, itu sebagai seorang pemimpin, kalau semisal kita dapat kritik itu mending diterima dulu aja gitu. Jadi jangan langsung defensif, karena kritik itu juga merupakan suatu tanda peduli. Dari saya sih, kalau pemimpinnya anti kritik, biasanya Gen Z pada langsung hilang respect lah kepada pemimpin itu. Jadi gitu. Oke, oke, oke. Oke, terakhir nih soal nilai. Kenapa Gen Z lebih loyal ke nilai daripada jabatan? Kenapa tuh? Karena kami itu pengen kerja atau bergerak untuk sesuatu yang bermakna. Nah, kalau nggak sejalan sama nilai, biasanya kami itu langsung mundur. Oke, jadi sekarang kita ada di sesi ketiga, yaitu gaya kepemimpinan Gen Z. Nah, gaya yang pertama ini ada gaya kolaboratif. Nah, kepemimpinan Gen Z kan sering dibilang kolaboratif tuh. Apa sih kelebihannya kalau menurut kalian? Menurut saya sebagai pengajar, kepemimpinan kolaboratif itu menjadikan timnya lebih merasa dihargai. Kita kan lebih mengenal satu sama lain. Terus ide juga lebih beragam karena ya banyak ide dari satu orang, dua orang. Jadi kita lebih banyak menemukan ide yang baru lah. Hmm, betul banget. Selain itu, sebagai tim, rasa memilikinya juga jadi lebih kuat karena orang juga bekerja bukan karena takut gitu, takut karena ditindas atau takut karena diberi perintah atau sebagai perbedaan jabatan, tapi karena mereka tuh benar-benar mau kerja di situ gitu. Hmm, setuju banget nih dari kata-katanya Mas Faiz. Oke, kita lanjut lagi nih ke digital leadership. Soal teknologi, gimana sih perannya si pemimpin ini? Tuh. Dari aku sih penting banget. Jadi pemimpin yang gak melek ke digital bakal banyak ketinggalan, apalagi di era sekarang kan era digital, dan transportasi juga sekarang banyak di berbagai platform digital juga. Oke, terima kasih. Oke, sekarang yang terakhir gaya kepemimpinan lead by example atau memimpin dengan memberikan contoh. Nah, menurut kalian tuh bagaimana sih? Itu penting banget. Apalagi di lingkungan sosial ini, pemimpin yang mau capek bareng itu paling dihormati oleh Gen Z gitu. Gen Z itu ingin melihat dari tindakannya, bukan hanya janji yang mereka omongkan saja. Oke, baik. Kita sekarang lanjut ke segmen keempat. Baik. Sekarang jujur aja, apa tantangan terbesar kepemimpinan Gen Z menurut kalian masing-masing? Hmm, kalau dari saya sendiri sih kebanyakan dari pemimpin Gen Z itu banyak yang takut gitu. Jadi mereka tuh sering banget dianggap kurang tegas dan hasilnya anggota tim malah merasa seenaknya aja gitu. Apalagi banyak banget tuh yang suka malah jadi kebalikannya. Mereka yang suka nyuruh-nyuruh ke pemimpinnya sendiri gitu. Dari saya sendiri sih pemimpin Gen Z nih sering overthinking ya, karena pengen adil ke semua orang gitu. Kalau saya sih masih banyak belajar untuk konsistensinya ya, dan bagaimana cara mengambil keputusan yang benar dan juga adil. Berdasarkan pengamatan saya sih, tantangannya kadang pemimpin itu terlalu idealis, padahal realitanya itu nggak selalu sesuai harapan mereka. Oke, dari banyaknya pendapat kalian nih, ada nggak yang bisa ngasih solusinya satu orang aja? Dari saya mungkin ya, menurut saya solusinya belajar tegas tanpa kehilangan empatinya. Oke, Sih. jadi gitu solusinya. Oke, oke. Baik, sebelum kita tutup, satu pesan singkat nih atau kata-kata dari kakak-kakaknya tentang memimpin ala Gen Z. Oke, kalau dari saya pribadi,
mulailah dari tanggung jawab kecil karena seperti kata pepatah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu. Benar-benar. Dari saya, jadilah pemimpin yang jujur dan relevan. Dari saya, memimpinlah dengan nilai, bukan dengan ego. Fokus pada dampak, bukan popularitas. Wes. Keren banget nih. Jadi Keren, terima kasih keren. banyak ya untuk kakak-kakak narasumber yang udah berkenan hadir di podcast kita pada hari ini. Dan ingat, saya dapat simpulkan di sini bahwa kamu itu tidak perlu jabatan untuk mulai memimpin. Oke guys, podcast ini kami tutup. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan tetap kritis, tetap peduli, dan tetap jadi Gen Z yang berdampak.